Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Arya Duta di Sawala TV Channel. Udah sore banget. Saya syuting videonya udah kesorean. Tuh, matahari udah ngumpet. Hampir setengah 6. Bentar lagi juga toa-toa pada bunyi. Ya udah, temanya tema ringan aja ya. Temanya adalah apakah sangat berbahaya jika diri kita ini sering mengeluh? Itu temanya. Nanti saya buatkan judulnya yang simpel. Sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Oke, dilanjut pelan-pelan ya. Saya yakin di antara para penyimak video di Sawala TV Channel ini sering sekali mendengar, menyaksikan orang-orang di sekitar kita di saat ngobrol dengan kita ada yang mengeluh. Entah itu mengeluh tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, pasti sering. Semakin sering kita kumpul, semakin sering juga kita menyaksikan orang-orang mengeluh. Akhirnya lama-kelamaan dalam perkumpulan itu pun justru diri kita lah yang jadi bintang utamanya, yang menjadi pemeran utamanya. Sering kumpul, diri kita pun sering mengeluh kepada rekan-rekan, mengeluh kepada teman-teman, sahabat, saudara. Itulah penyakit mengeluh itu cepat menular. Di saat kita menyaksikan, di saat kita mendengar orang lain mengeluh, pasti diri kita terpancing juga untuk mengeluh. Bahkan diri kita ini, mengeluhnya harus lebih parah dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita mengeluhnya baru level 10, kita harus mengeluhnya lebih dari 50 levelnya, supaya orang-orang ini tertarik kepada diri kita, supaya orang-orang di sekitar kita ini terpesona, terkesima, bersimpati, merasa kasihan, merasa iba kepada diri kita. Iya kan? Iyalah. Nih, saya kasih contoh. Di saat kita kumpul, ngobrol sambil menikmati wedang kopi, sambil menikmati kelepas-kelepusnya udud, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan klik juga loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Contoh, di saat teman kita mengeluh tentang keadaan rumah tangganya, di rumah pusing, istri mencak-mencak terus, anak nangis terus,
inilah, itulah. Yang lain pun terdiam, mendengarkan keluhan-keluhannya teman kita itu. Karena kita sudah terpancing dengan kebiasaan mengeluh tersebut, kita pun langsung spontan menjawabnya. Lah, kamu baru segitu, coba saya nih, ini, itu, wah, tambah parah. Pernah kan seperti itu? Saya yakin pernah. Karena cerita ini adalah kisah nyata yang sering terjadi di alam jagat raya Pramudita ini. Makanya saya angkat ceritanya, kisahnya di konten Sawala TV Channel. Apa hubungannya dengan bahaya? Kan temanya bahayanya sering mengeluh. Dibuka lagi. Orang di sekitar kita sering mengeluh, bahkan diri kita pun sering mengeluh. Itu adalah ciri-ciri, tanda-tandanya bahwa diri kita ini sudah kurang mensyukuri nikmat. Semakin banyak mengeluh, maka semakin banyak pula nikmat yang hilang. Setiap hari kita mengeluh kepada orang lain, hampir tiada henti. Ada bahasa seperti ini, tiada hari tanpa mengeluh. Bahkan pernah juga dijuluki si tukang kecrek. Tahu kan tukang kecrek? Begitu datang teman kita langsung nyeletuk. Pastiin. Begitu tutup, begitu celingak-celinguk, langsung deh. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana? Nah, itu tukang kecrek. Itu ciri-ciri dasar orang yang sudah berkurang untuk mensyukuri nikmatnya. Ciri dasarnya adalah jadi tukang kecrek. Gimana ya? Aduh, pusing nih. Nah, itu. Jika di antara para penyimak video di Sawala TV Channel ini ada yang jadi tukang kecrek begini, hati-hati. Silahkan komen di kolom komentar video ini. Semakin lama kita mengecrek-kecrekan mulut kita, semakin banyak nikmat kita yang hilang. Dan diri kita pun semakin berkurang mensyukuri nikmat dari Tuhan ini. Jika diri kita sudah tidak lagi mensyukuri nikmat Tuhan ini, itu sudah termasuk kufur nikmat. Saya yakin semua para penyimak video di Sawala TV Channel ini hafal gimana yang namanya kufur nikmat itu menurut ajaran agama Islam. Disinilah bahayanya kita sering mengeluh, tak terasa, dan kita pun jarang menyadarinya bahwa diri kita ini selama ini selalu menjalani kufur nikmat. Jika kita sudah dicap
oleh Tuhan, kufur nikmat, saya jamin nikmat, karunia, barokah yang ada dalam diri kita pun akan hilang dalam diri kita. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kita yang sering mengeluh, gimana keadaannya, gimana kehidupannya. Apakah mereka yang sering mengeluh itu merasa damai, tentram, sejahtera? Walaupun orang tersebut kaya, punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi setiap bertemu dengan kita selalu aja pusing, pusing, dan pusing, bingung, bingung, dan bingung. Bahkan diri kita pun harus kita selami, kita pahami kenapa diri kita ini kok tidak ada rasa damai, rasa tentram di dalam hati kita. Nah, itu kunci utamanya adalah karena kita sering mengeluh. Kita sudah diberi stempel kufur nikmat oleh Tuhan. Oke? Toh udah berbunyi tadi, suatunya kesorean. Itu udah mulai sholawatan, bentar lagi maghrib. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mensyukuri nikmat barokah yang dikaruniakan Tuhan kepada diri kita. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan, Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.